Oke, ketemu lagi. Ini ada granit tel ya. Ini granit tel, motifnya motif kayu. Dan ini granit tel ini sebenarnya dari kawan kita, memang ini sudah nggak kepake sisa karena dia menggunakan pembersih yang salah, akhirnya diganti. Nah, ini efeknya begini nih, ada putihnya ya kan ya, nih kayak gini nih, jadi kusam, terus ada bercak putih-putih ya. Ini yang saya maksud, bahwa di video-video saya sebelumnya itu bukan membersihkan tapi merusak ya, seperti ini contohnya ya. Ini granit tel ya, granit tel. Dan kalau sekarang lagi dibongkar rumah kawan saya gara-gara ya oknum tertentu yang mungkin anak buahnya, atau saya kurang tahu, saya nggak mau bahas itunya ya. Yang saya mau bahas itu tentang cleaningnya ini loh, bahwa jangan sampai ini terjadi kepada kawan-kawan, teman-teman semua. Ini nih, jadi ini istilahnya rusak gitu loh, rusak. Ini udah rusak, udah nggak bisa diperbaiki. Ini yang saya maksud. Ini ada bekas putih kayak gini, jadi ini acid atau asam yang terlalu keras, ada cipratan-cipratan gini, ini garis-garis gini. Nah, jadi istilahnya kalaupun nggak diganti ya tetap begini gitu loh. Ini nanti lama-lama kalau keinjek kaki akan jadi hitam, terus nanti dibersihin pakai obat pel, bukan warna coklat tapi putih begini ya, karena sudah lapisannya ini sudah rusak. Ini kalau saya giniin, nah bagian sini ini masih bagus nih. Nah begitu nyampe sini macet, seret. Ini seret, ini kasar, artinya lapisannya sudah habis kemakan bahan kimia yang asamnya terlalu keras, yang tidak lazim digunakan untuk membersihkan, tapi lazimnya itu merusak ya. Saya tidak tahu dia menggunakan merek apa, saya tidak mau bahas pembersih orang, tapi yang saya mau bahas itu pembersih fason. Nah, granit tel itu seharusnya menggunakan gratin. Kalau menggunakan gratin ini, baik ini noda kusam, mungkin ada semen sedikit-sedikit ya toh. Granit tel ini gratin ini juga bisa menghilangkan semen yang tipis ya. Tapi kalau semennya banyak, tebal-tebal, ya sebaiknya menggunakan limov. Nah, kalau semennya banyak, gunakan limov. Nah, limov sendiri tidak akan merusak ini, tidak mungkin merusak, karena dua produk ini semuanya dari bahan organik, jadi tidak merusak lapisannya keramik. Jadi tidak mungkin terjadi seperti ini ya. Ini edukasi ya buat teman-teman, kasihan. Jadi dia bongkar kayak gini biayanya mahal sekali loh, karena saya dengar hampir 1/4 luas rumahnya kayak gini. Rumahnya besar ya, itu udah berapa juta kan, udah pasti di angka ya, saya kira ya
20 juta lebih hanya gara-gara salah kayak gini, salah pembersih. Maksudnya mungkin membersihkannya, maksudnya baik dibersihkan, tapi salah, nggak ngerti tentang pembersih yang benar, jadinya rusak seperti ini. Nah, langsung aja ya, coba supaya teman-teman tahu, karena ini masih ada yang bagus, ada yang sudah rusak. Ini saya akan buktikan bagaimana Gratin ini membuat keramik ini tidak rusak. Yang tidak rusak, maksudnya gini ya, yang belum kena rusak, yang belum kena pembersih ini kan ada nih. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Kalau yang sudah rusak seperti ini, nanti hasilnya juga seperti apa, ya? Karena pertanyaan seperti ini banyak banget yang bertanya, bila mana keramik sudah kena ACL apakah bisa dibersihkan lagi? Saya bilang ya nggak bisa, diganti dulu. Setelah diganti gunakan Vason Gratin. Itu mau 5 tahun mau 10 tahun, selama dia tidak tidak pecah atau tidak dibaret-baret paku, artinya tidak luka lah, itu tidak mungkin membuat kusam, tetap mengkilap ya. Saya bukan cuma ngomong doang, tapi silakan buktikan seperti biasa ya. Gratin ini saya tuang. Aduh, ini posisinya miring nih. Tak ganjel ya. Miring ini. Saya nyari ganjel dulu. Yes, tutupnya ini lah buat ganjel. Ya, jangan ditiru. Saya pakai tangan, selalu saya katakan kalau tangannya sensitif jangan pakailah kuas, hanya untuk meratakannya aja sebenarnya. Nah, ini organik, saya buktikan di tangan aman. Tapi bro, jangan mentang-mentang aman terus habis ini nggak cuci ya, tetap dicuci tangannya. Jangan terus dibiarin buat makan, buat megang apa, jangan. Maksud saya itu sekilas kena tangan tuh nggak apa-apa gitu loh. Maksud saya itu gitu. Nanti salah persepsi lagi, mentang-mentang aman nggak dicuci terus megang apa, jangan ya. Nah, ini sudah saya ratakan semua. Seperti biasa, Gratin ini ditunggu 5 menit adalah waktu yang terbaik ya. Tunggu. Tadi kan lihat ya, teman-teman tadi lihat ini bahwa sudah rusak, kena pembersih yang asam keras sehingga tadi ada yang putih ya. Saya ulang lagi, tadi ada yang bercak-bercak ya. Orang sebutnya tuh rata-rata tuh nyebutnya bercak-bercak putih. Banyak yang mengira itu bercak-bercak putih itu kotoran. Nah, padahal bukan. Ada lah beberapa customer itu sedikit sedikit pengetahuannya kurang karena memang tidak mengerti. Saya tidak menyalahkan orang tersebut karena dia tidak mengerti. Dia pikir bercak-bercak ini kotor. Terus setelah dia beli produk Vason Gratin, karena memang dia keramiknya granitel, tapi bukan yang motif ini ya, granitelnya itu yang mengkilap, kok nggak hilang. Terus dia komplain bahwa video yang saya bikin itu bohong. Ternyata setelah saya dikirimin fotonya, saya lihat, saya analisa, loh itu bukan kotoran, itu sudah kena pembersih lain yang pembersihnya sifatnya merusak seperti ini tadi. Nah, dia tetap nggak percaya, tetap istilahnya itu baru kok, nggak mungkin langsung rusak. Akhirnya saya datang ke rumah
Saya tanyain siapa yang istilahnya masang keramik, kenapa bisa seperti ini, ya. Setelah saya buktikan, saya bawa gratin ini, saya bersihkan ke keramik yang masih bagus, tidak apa-apa, mengkilap. Terus berarti yang putih-putih itu kenapa? Nah, akhirnya dia tidak bisa mengelak. Akhirnya salah satu dari karyawannya, asistennya mengaku bahwa dia beli pembersih merek A, saya sebut merek A gitu ya. Dan disitulah letak kesalahpahamannya. Ya akhirnya ya sampai sekarang malah jadi teman baik sama saya. Karena saya tidak tidak mau membicarakan produk orang. Saya hanya mengedukasi bahwa hati-hati memilih produk untuk pembersih keramik, terutama yang keramik-keramik yang rentan sekali rentan sekali ternoda. Kok ternoda ya bahasanya apa ya? Rentan sekali gampang sekali kena, ya pokoknya rentan ternoda lah, apa saya bingung bahasanya. Nah itu harus hati-hati sekali, makanya saya sarankan gunakan yang organik seperti Vason Gratin ini, dijamin ya bahwa dia tidak akan membuat rusak, bahkan putih-putih itu nggak mungkin ya. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan ya, kalau misalkan ada problem apa-apa boleh kontak saya, cari tahu kontak saya, biasanya suka ada di web atau di kantor, boleh telepon bagian teknisi dari Vason, yaitu saya sendiri. Biasanya nanti dikasih nomor HP saya, atau biasanya juga ada di deskripsi, karena yang ngelola YouTube asisten saya kadang ngasih nomor, kadang enggak, saya juga maklumi aja karena kesibukan dan macam-macam. Oke, ini kurang lebih sudah ya 3 menitan ya kurang lebih ya. Kita mulai eksekusi aja seperti biasa. Gunakan harusnya gosokan itu. Kali ini saya gunakan serabut lagi seperti ini. Maksud saya supaya kalau nyari yang gosokan yang sebelumnya saya upload di video-video saya itu susah, bisa menggunakan serabut cuci piring yang warna hijau. Tapi saya sarankan, selalu saya sarankan sponnya jangan yang ada sponnya ya, yang serabutnya aja. Kalau ada sponnya nanti obatnya keserep, jadi nggak akan ada fungsinya ya, serabutnya aja. Nah ini kebetulan kalau ini sebenarnya ini pet marmer ya, saya berkali-kali ngomong murah harganya, beli di online 17 in lingkaran gede dipotong-potong, harganya sekitar 60-70, beragam lah ya, dijadiin potongan yang pas buat genggam lebih murah ya. Oke, akan saya gosok ya. Nanti jadinya seperti apa yang sudah rusak tadi dengan yang ada yang belum kan tadi. Jadi sifatnya tadi kan kayak apa ya, kayak bercak-bercak gitu. Jadi granitnya ini ada yang rusak bercak-bercak putih, ada yang enggak gitu loh. Jadi teman-teman biar tahu nanti bagaimana bedanya setelah dibersihkan dengan gratin.
Cuma kalau ini agak, sebenarnya paling enak memang yang ada pegangannya sih ya, jadi gosoknya gini juga nggak capek gitu loh. Kalau ini kan pakai jari. Kalau ada yang pegangannya yang hijau, merek yang hijau itu mereknya apa? Saya nggak boleh sebut merek karena saya nggak ngendos ya. Jadi lebih enak itu karena itu bisa buat megang gini lebih nggak capek lah istilahnya. Kalau ini kan neken pakai jari begini, tapi bisa juga nggak apa-apa. Hanya apa, jarinya mungkin agak pegel aja. Ya, saya pikir sudah cukup ini. Saya hanya mau membuktikan bahwa ini keramik sudah rusak, dan nanti teman-teman bisa lihat jadinya seperti apa. Oke. Nah, ini gratin cukup dibelah sedikit nggak apa-apa kalau gratin ya. Beda sama limov. Untuk semen tuh bilasnya mesti banyak supaya semennya itu tidak nempel lagi. Lalu saya keringkan. Ya, tunggu sampai kering dulu. Ini jadi apa dia? Ya, tetap tidak bisa hilangkan, karena yang saya katakan selalu saya ulang-ulang, hati-hatilah milih pembersih yang untuk lantai seperti granitel. Lihat ya. Tuh, bercak-bercaknya tetap tidak mau hilang karena sudah rusak. Ya. Berbeda dengan yang nah, ini bagian sini nih. Nih, sebentar saya pilihin ya. Saya pilihin yang belum, sekiranya belum kena pembersih yang merusak ini. Sebentar. Nah kalau dilihat dari samping gini, kalau melihat keramik itu dari samping ya, teman-teman. Nah, lihat tuh. Kusam dia tuh, ada garisnya ya kan, bercak-bercak. Nah, berbeda yang belum kena, contohnya yang area sebentar. Area, aduh ini hampir kena semua. Ini kena semua, teman-teman. Nah, ini nih. Area ini nih. Nih, setelah pakai gratin tuh, harusnya mengkilap begini harusnya tuh. Tuh. Kalau gratin tuh merusak, ya mungkin ini putih semua kayak ini.
Iya kan, pastinya tuh ya. Tadinya awalnya begini, kita bersihkan, ya tetap begini, ya rusaknya memang yang ini doang. Ini sudah rusak semua ini. Ya inilah akibat pembersih-pembersih yang ngawur gitu loh ya. Saya bilang ngawur tuh nggak mikirin yang punya rumah, ngeluarin biaya, belum tukangnya, belum masangnya, belum belinya. Tuh. Udah rusak semua ini tuh. Ya. Saya upload video gratin untuk granitel yang kena karat. Teman-teman boleh lihat itu. Kira-kira 3 minggu yang lalu apa sebulan yang lalu ya. Itu yang benar. Itu pakai gratin. Itu granitel glossy. Tipenya bukan tipe ini seperti ini. Ini sudah enggak ada yang bisa dipilih ya. Udah kena semua ini, udah diolesin semua ini, jadinya sudah tidak ada mengkilapnya sama sekali. Harusnya kalau masih ada tersisa, maksud saya yang belum kena itu pasti mengkilap. Ya. Tuh. Usem semua, udah nggak bisa diambil yang bagusnya, mana nggak ada. Tuh, nggak karu-karuan. Nah, teman-teman bisa lihat uploadan saya yang itu loh, yang granitel glossy yang kena karat kunci. Nah, itu yang benar. Bayangin dah, itu karat nempel berbulan-bulan ke granitel yang glossy. Ya, bukan doff seperti ini kan doff motif kayu yang glossy, dan hasilnya setelah pakai gratin ya, ini saya cuma membandingkan gitu loh, bagaimana cara membersihkan yang benar. Hasilnya yang saya upload kira-kira 3 minggu lalu, pokoknya ada yang gambarnya kunci karatan itu benar-benar mengkilap ya. Sama sekali tidak ada cipratan putih-putih seperti itu. Benar-benar mengkilap dan jadi baru lagi. Karena apa? Karena dia tidak kena bahan kimia. Jadi inilah yang sering jadi salah paham. Jadi kalau lantai sudah terkena bahan kimia seperti ini, walaupun pakai fason gratin ya nggak bisa balik gitu loh. Kecuali dia noda kayak yang saya upload itu ya, karat seperti itu kan bukan bahan kimia. Atau mungkin kena lemak atau apalah, pokoknya yang bukan bahan kimia yang sifatnya asam keras seperti ini ya. Tuh bayangin sampai mutih seperti itu tuh. Saya tidak tahu itu apa, itu bahan pembersih apa, saya kurang tahu ya. Jadi cukup ya, sekian ini edukasi, hanya edukasi sebenarnya. Maksud saya itu inilah efeknya ketika pembersih yang saya bilang itu ya, yang merek A, B, C, D, E. Ya saya sebenarnya tahu, tapi kan nggak boleh menyebutkan merek. Tuh efeknya begini. Nah tuh, wis ra iso dikapak-kapakne iki, wis dibuang ya. Ini saya close lebih dekat lagi. Waduh, malah nggak karu-karuan tuh. Lihat aja. Wes. Hancur. Ya. Semoga cukup teman saya yang mengalami seperti ini. Jangan sampai ada lagi. Pakailah gratin. Ya, kalau nggak percaya lihatlah video saya yang waktu membersihkan kena kunci. Itu mengkilap, sama sekali tidak merusak. Oke, sekian edukasi kali ini. Sampai ketemu lagi di kasus atau mungkin teman-teman bisa juga request atau bisa juga
apa, sekiranya rumahnya dekat ya dari sekitar Jabodetabek, kita bisa sama-sama datang, nanti kita bikin apa, konsultasi dengan saya, boleh ya, boleh. Nah, tapi janjian dulu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.